Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Kun. Hari ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita bisa masih bersama-sama, bisa melihat dan mendengar video online ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kuat di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan kami boleh memiliki kesempatan untuk mendengar dan belajar daripada firman-Mu. Biar roh hikmat dan wahyu menerangi, menyingkapkan, supaya kami bisa menangkap dan mengerti akan firman-Mu. Iman kami dikuatkan, pengharapan kami, kasih kami terus bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya akan mendasari firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan saya percaya di tempat ini surat Efesus ini dibuat sungguh luar biasa oleh Rasul Paulus dari penjara. Dan di dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 yang saya akan sampaikan. Di dalam pasal 1, Rasul Paulus menyingkapkan rahasia-rahasia tentang siapa kita di dalam Kristus, warisan-warisan yang kita terima sebagai orang percaya. Di dalam pasal 2, sungguh luar biasa. Di dalam pasal 3 tentang doa, untuk kemuliaan Tuhan, kekayaan-kekayaan rohani. Di pasal 4 tentang kesatuan tubuh Kristus. Di pasal 5 tentang hubungan suami istri, antara anak dan orang tua. Dan saudaraku, di pasal 6 ini tentang peperangan rohani. Dan saya percaya kenapa ditaruh di dalam pasal yang ke-6. Dan saya percaya sebelum kita berperang di dalam alam rohani, saya percaya semua yang di pasal 1, 2 sampai dengan pasal yang kelima kita perlu persiapkan. Saya percaya di sini saudaraku bukanlah awalnya saja, tapi akhirnya bagaimana. Karena di dalam Efesus 6 ayat 10 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku, kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah, dan kita menerimanya dengan iman. Saudara, kasih karunia dan anugerah Tuhan itu saudara bukan hanya pada awal hidup kita. Biasanya kalau kita awal-awal kita masih semangat, kita masih luar biasa sukacita. Saudara, ketika kita pertama kali kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, kita ini luar biasa bersukacita, semua yang dilihat itu hijau dan semuanya indah, saudaraku. Tapi dalam perjalanan hidup kita, ketika kita mengalami tantangan, mengalami masalah, mengalami kesulitan, mengalami peperangan, bahkan ujian, ada cobaan, saudaraku. Nah, saudaraku, kita percaya bahwa kasih karunia dan damai sejahtera, kasih karunia dan anugerah Tuhan itu dibutuhkan dari awal kita diselamatkan sampai dalam proses perjalanan hidup kita sampai akhir. Kasih karunia dan juga anugerah Tuhan dibutuhkan untuk memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita menghadapi tantangan dan masalah di dalam kehidupan ini, saudaraku. Nah, saudara, saya percaya ini bahwa air mengalir ke tempat yang lebih rendah secara otomatis, saudaraku. Artinya kasih karunia dan anugerah Tuhan mengalir kepada orang yang rendah hati dan yang mengandalkan Tuhan.
Kalau kita sudah dalam hidup ini cuma mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, keahlian kita sendiri, satu saat saudaraku, karena semua kepintaran, kekuatan, keahlian, atau kekayaan kita itu terbatas saudara. Satu saat kita bisa capek, satu saat kita bisa ada dalam jalan yang buntu. Tetapi saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, itu saudaraku nggak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Itu yang paling kuat saudaraku yang bisa kita andalkan. Karena Tuhan tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Firman-Nya tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ada seorang yang berkata bahwa di atas langit masih ada langit. Apa artinya saudaraku? Karena kalau kita pinter masih ada yang lebih pinter saudara. Kalau kita ahli masih ada yang lebih ahli. Kalau kita kaya saudaraku masih ada yang lebih kaya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Tuhan. Jadi saudaraku, di dalam hidup ini ketika kita percaya saat pertama kali kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, kita perlu terus saudaraku menggunakan dan meminta kasih karunia dan anugerah Tuhan itu menyertai kita sepanjang hidup kita. Bahkan saya mau katakan bahwa untuk setia saja kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Untuk setia kepada Tuhan, saudaraku, kita perlu saudaraku kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan, saudara. Nah, saudaraku, kita perlu tahu yang memulai pekerjaan baik dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Dan yang menyelesaikannya sampai kepada akhirnya yaitu juga Tuhan. Dia Alfa, dia Omega. Dan Alfa dan Omega, Tuhan yang Alfa dan Omega ini hidup di dalam dan melalui hidup kita. Jadi saudaraku, kita membutuhkan kasih karunia dan anugerah Tuhan dari awal hidup kita. Dari awal kita diselamatkan sampai akhir kita dipanggil oleh Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya membagikan dalam surat Efesus ini ada 3 perwahyuan yang Tuhan singkapkan kepada kita saudara. Yang pertama adalah perwahyuan tentang kasih Kristus. Yang kedua adalah perwahyuan tentang kuasa Kristus. Yang ketiga adalah perwahyuan tentang kebenaran firman Kristus. Yang saudara, saya akan membagikan tentang perwahyuan tentang kasih Kristus. Kenapa saudaraku perwahyuan tentang kasih Kristus ini penting? Karena kasih Kristus itu saudaraku melampaui pengetahuan, melampaui situasi dan kondisi yang sedang terjadi dalam hidup kita, melampaui doktrin-doktrin pengajaran gereja saudaraku, melampaui keperbedaan setiap kita. Saudaraku, kita punya karunia berbeda-beda. Saudara, kita punya panggilan berbeda-beda. Kita mungkin, saudaraku, lahir dari bangsa atau suku yang berbeda-beda. Nah, tapi saudaraku, kasih Tuhanlah yang bisa menyatukan, mengikat, menyatukan, bahkan menyempurnakan segala perbedaan kita. Saudaraku, di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai dengan ayat 19, sebelum saya masuk ke dalam peperangan rohani, saudaraku, saya percaya saudaraku, Rasul Paulus memberikan saudaraku arahannya, memberikan saudara pondasinya. Sebelum kita berperang secara rohani, kita perlu saudaraku menerima perwahyuan tentang kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu adalah pondasinya. Karena kasih Kristus itu motivasinya. Saudaraku, karena kasih Kristus adalah api yang membakar, api yang terus menyala dan berkobar, saudaraku. Nah, saudaraku, Tuhan mewahyukan, Roh Kudus mewahyukan kasih Kristus dalam bukan sekedar 3 dimensi, tetapi 4 dimensi, saudaraku. Rasul Paulus katakan, biarlah kita memahami kasih Kristus yang tinggi, yang lebar, yang luas, yang dalam, saudaraku. Oh, luar biasa kasih Kristus ini, saudara. Bahkan saya mau katakan, kalau Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu disingkat dengan satu kata, yaitu kasih, saudara. Nah, ini luar biasa. Orang yang memiliki kasih Kristus, orang yang mendapatkan perwahyuan tentang Kristus. Kalau dalam dunia persilatan, saya mau katakan, saudaraku, ini ilmu yang paling tinggi, saudara. Nah, saudaraku, oleh sebab itu, saudaraku,
karena kasih Kristus itu dapat memulihkan setiap hubungan yang retak, saudaraku. Sebelum kita berperang secara rohani dalam tingkat strategis, saudaraku, untuk menghadapi penguasa-penguasa di udara, saudaraku, kalau misalkan kasih Kristus, hubungan antara suami istri saja, saudaraku, bertengkar, antara anak dan orang tua saja bertengkar di dalam rumah, saudaraku, antara menantu dan mertua saja tidak aman, bertengkar, dar-der-dor, saudaraku, ada perang di dalam rumah tangga, piring melayang, saudaraku, bagaimana kita bisa berhadapan dengan roh-roh jahat yang tidak kelihatan, karena di dalam rumah tangga saja dar-der-dor, saudaraku. Nggak ada sesuatu yang akan memberikan kekuatan dan pondasi kita di dalam menghadapi, saudaraku, roh-roh yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan saja, saudaraku, sudah begitu luar biasa memusingkan kita. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, hanya kasih Kristus yang dapat membalut segala luka di dalam hubungan, yang bisa menyatukan dan memulihkan kembali serta menyembuhkan di dalam hubungan. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam surat Efesus ini Tuhan mewahyukan kasih-Nya. Saudara, kasih Kristus kepada kita dipikir-pikir tidak terpikir, dihitung-hitung tidak terhitung, karena kasih Kristus itu melampaui situasi dan kondisi, dan Dia tanpa syarat. Oh, ini sungguh luar biasa kasih Kristus. Yang kedua, saudaraku, di dalam surat Efesus ini, saudara, ada perwahyuan tentang kuasa Kristus. Nah, saudara, segala kuasa di langit dan di bumi telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan kuasa serta otoritas tersebut telah diberikan kepada kita, gerejanya, yaitu orang-orang yang percaya di bumi ini, saudara. Oh, luar biasa, itu ada di dalam Efesus 1 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Yaitu kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian, kuasa yang sama juga telah diberikan kepada saudara dan saya, orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Nah, saudaraku, kalau kita mengerti bahwa ada kuasa yang tidak terbatas hidup di dalam kita, roh yang, saudaraku, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, tinggal dan hidup dan bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Sehingga saudara, kita bisa menggunakan kuasa dunamis dan otoritas eksosia yang, saudaraku, saya mau katakan, saudaraku, kuasa dunamis ini dari kata dinamit, dari kata dinamo, saudaraku, yang terus bekerja. Dinamit kalau meledak, menghancurkan segala sesuatu yang ada, saudaraku. Oh, luar biasa, saudara, kuasa yang bisa membuat mujizat-mujizat, kuasa dinamit ini, saudara. Dunamis ini, saudara. Tetapi bukan hanya itu. Tetapi ada kuasa, ada otoritas yang didelegasikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan ketika Dia bangkit, segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Oleh sebab itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Oh, kuasa Tuhan menyertai pemberitaan kabar baik, saudaraku. Oh, luar biasa, saudara. Ada perwahyuan tentang kuasa Tuhan yang dimiliki dalam setiap kehidupan kita. Saudara dan saya, saudaraku, punya identitas diri di dalam Kristus. Sehingga identitas itulah yang memberikan kuasa dan kekuatan untuk kita bisa berperang secara rohani. Yang ketiga, saudara, Tuhan mewahyukan kebenaran firman Kristus. Saudaraku, untuk apa? Untuk melawan tipu muslihat iblis. Saudara, walaupun setan telah dikalahkan, tetapi, saudaraku, setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling mencari orang-orang yang dapat ditelan. Dan siapa orang yang dapat ditelan? Yaitu orang yang memiliki pikirannya kosong, saudaraku. Tidak ada firman Tuhan yang menguasai pikiran dan hatinya. Sehingga pikirannya, saudaraku, kosong dan dapat ditelan. Saudaraku, walaupun singa itu berkeliling dan tidak ada giginya, kenapa ditelan, nggak digigit, saudara? Karena, saudaraku, singanya ini sudah ompong. Tetapi sekalipun ompong, aumannya bikin orang takut, saudaraku. Sehingga kalau mengaum, saudaraku, orang takut, saudaraku. Dan, saudaraku, roh ketakutan bukan berasal daripada Tuhan. Efesus 1 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu. Tuhan mewahyukan akan pribadinya lewat firman-Nya yang tertulis, saudaraku. Roh Kudus menyingkapkan pribadi
pribadinya. Saudaraku, kalau tanpa penyingkapan pribadi Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis, kita tidak bisa tahu. Saudara, bagaimana kita bisa tahu dolar yang palsu kalau kita nggak tahu dolar yang asli, saudara? Kita perlu tahu yang benar dulu sebelum kita tahu yang tidak benar. Saudaraku, karena yang tidak benar itu mirip. Yang tidak asli itu mirip dengan aslinya, saudara. Oleh sebab itu kita perlu tahu kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Nah, oleh sebab itu saudara, kenapa Tuhan perlu mewahyukan kebenaran firman Kristus? Karena waktu saat kita mendapatkan perwahyuan tentang firman-Nya, kita tidak akan bisa digoyangkan lagi dengan apapun, situasi apapun, pengajaran apapun. Saudaraku, kalau kita mendapatkan perwahyuan tentang saudaraku pribadinya dan perwahyuan tentang firman-Nya. Dan inilah sebelum kita berperang secara rohani, saudaraku, kita perlu mendapatkan perwahyuan tentang kasih Kristus, perwahyuan tentang kuasa Kristus, perwahyuan tentang kebenaran firman Kristus, sehingga kita siap, saudaraku, untuk menghadapi segala kemungkinannya. Karena kalau kita, saudaraku, di dalam hidup kita saja, dalam rumah tangga saja, kita dar-der, kita nggak akan bisa melawan roh-roh jahat yang tidak kelihatan. Nah, saudaraku, peperangan tingkat dasar itu ada di dalam pikiran kita. Makanya itu, saudaraku, pikiran kita perlu diselaraskan dengan firman Tuhan. Itu ada dalam Roma 12 ayat yang kedua. Selaraskan pikiran kita. Saudaraku, ada pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita yang diperbaharui, yang saudaraku ditinggali oleh Roh Kudus, tetapi pikiran kita perlu diselaraskan hari demi hari, diperbaharui hari demi hari, supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena mungkin sebelum kita percaya Yesus, mungkin saudaraku kita umur 50 tahun, 49 tahun atau 50 tahun sebelumnya, apa yang diisi di dalam pikiran kita itu yang menguasai jiwa kita. Nah, saudaraku, saudara usir semua pikiran yang membuat khawatir. Usir semua pikiran yang membuat takut, yang membuat bimbang, yang membuat panik, yang menimbulkan hawa nafsu, yang saudaraku menimbulkan kebencian, kepahitan. Usir. Memang kita tidak bisa mengusir burung yang terbang di atas kita. Tetapi kalau burung itu mau menclok di kepala kita, kemudian mau dan mau bertelur serta bersarang di situ, kita perlu usir itu, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sama, saudaraku. Ini akhirnya juga dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, saudara. Peperangan tingkat dasar itu ada dalam pikiran kita. Kita tidak akan bisa melawan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan kalau orangnya berwujud di depan kita sebelum, saudaraku, pikiran kita diperbaharui. Sebelum firman-Nya menguasai pikiran kita, diselaraskan dengan pikiran kita. Oh, saudaraku, solusi yang lain itu sementara, saudara. Kalau solusinya bukan dari firman, itu sementara. Kalau solusinya dari kekayaan, dari situasi yang aman, saudaraku, dari hal-hal yang lain, itu sementara, saya mau katakan. Tetapi kalau solusinya itu dari firman Tuhan, itu kekal, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, menang dulu di area jiwa kita, kita akan menang di dalam area lainnya, saudara. Apa itu jiwa? Jiwa itu pikiran. Ketika pikiran itu diselaraskan dengan, saudaraku, firman Tuhan, perasaan kita akan tenang. Ada damai sejahtera, saudara. Emosi kita tidak meledak-ledak, saudaraku. Tetapi, saudaraku, ketika juga pikiran kita diselaraskan dengan firman Tuhan, keinginan kita perlu serahkan kepada Tuhan. Saudaraku, tahukah saudara, yang paling berat dalam kehidupan Kristus itu bukan di atas kayu salib.
Yang paling berat di dalam kehidupan Kristus adalah di Taman Getsemani. Karena disitulah saudaraku, saudara, peperangan di dalam keinginan, di dalam kehendak saudaraku. Tuhan Yesus tidak takut mati karena dia tahu benar dia datang untuk mencurahkan darahnya. Yang dia takutkan adalah keterpisahannya dengan Bapanya, saudara. Karena selama ini dia tidak pernah terpisah dengan Bapanya. Tetapi di atas kayu salib, dia akan menanggung semua dosa seluruh isi dunia ini. Sehingga saudara, karena dosa tidak bisa menyatu dengan saudaraku, dengan Allah Bapa yang Maha Kudus, sehingga pada saat Yesus di atas kayu salib menanggung semua dosa, sehingga dia terpisah, sehingga di atas kayu salib saudaraku dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan inilah yang ditakutkan oleh Tuhan Yesus sampai peluhnya dikatakan dalam Alkitab seperti tetesan-tetesan darah, saudaraku. Nah, saudara, harusnya kita takut kalau kita berpisah, saudaraku, dengan Tuhan selama-lamanya. Kita tahu ada di mana kalau kita berpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Kita juga tahu ada di mana kalau kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Inilah saudaraku, kalau kita menang di area jiwa kita, kita akan menang juga di area lainnya. Karena damai sejahtera Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita. Oh, ini sungguh luar biasa, saudara. Jadi yang terakhir, saudaraku, kita tahu Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 12, saudara, itu tentang peperangan tingkat strategis karena melawan penguasa-penguasa di udara. Ini tidak mudah kalau kita belum memenangkannya dalam area hubungan suami istri, saudara, hubungan dengan orang. Saudaraku, kita akan terus digocoh dalam hubungan itu. Kita nggak bisa berperang secara. Udah capek, saudaraku, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, bagaimana bisa berperang, saudaraku, melawan yang nggak kelihatan. Yang kelihatan aja susah, sama yang nggak kelihatan, saudaraku. Jadi, saudaraku, di situ dikatakan dalam ayat 12, saudaraku, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat, saudaraku, di udara. Kenapa adanya di udara? Segala sakit penyakit adanya di udara, saudara. Dan ini, saudara, saya mau katakan, kita jangan salah sasaran. Karena setan dan roh-roh jahatnya itu mengarahkan sasaran kepada orang-orang yang seharusnya kita kasihi, tetapi kemudian kita serang, saudara. Kita sasarin, kita tembakin dengan kata-kata kita, saudara. Harusnya orang-orang yang kita kasih ini harusnya kita kasihi. Tetapi kita seringkali dengan kata-kata kita lukai, saudara. Nah, makanya itu, saudaraku, jangan salah sasaran. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukanlah suami kita, saudara. Istri-istri, musuh kita bukan suami kita. Suami-suami, musuh kita bukan istri kita. Anak-anak, orang tua, musuh kita bukan anak-anak kita. Begitu juga sebaliknya, anak-anak, musuh kita itu bukan orang tua kita, menantu mertua, bukan. Saudara sekandung juga bukan, saudara seiman juga bukan, tetapi roh-roh jahat di udara yang terus melepaskan panah-panah api dan tekanannya ke dalam pikiran yang kosong tanpa firman. Jadi kalau kita tanpa firman Tuhan, pikiran kosong, saudara, kalau kita pikiran kosong pasti yang ngisi itu yang lain, saudara. Nah, oleh sebab itu gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah dengan iman, dengan otoritas di dalam doa-doa kita. Itu apa, saudara, seluruh perlengkapan senjata Allah? Itu ikat pinggang. Kalau kita mengenakan selengkap senjata Allah, kita mengenakan baju, saudara. Kalau kita nggak mengenakan selengkap senjata Allah di dalam rohani, orang-orang yang rohani bisa melihat kita telanjang atau enggak, saudara, secara rohani. Saudaraku, oleh sebab itu setiap hari sebelum kita keluar dari rumah, pastikan selengkap senjata Allah sama kita sudah ada. Ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh firman Allah, kaki yang berkasutkan kerelaan untuk menginjil damai sejahtera, dan senjata terang Tuhan Yesus Kristus. Itu harus melengkapi sebagai baju, sebagai pakaian, sebagai ikat pinggang yang, saudaraku, kalau dulu, saudaraku, dalam ikat pinggang itu ada senjata-senjatanya, saudara. Nah, saudaraku, kita keluar pastikan
Dengan iman kita menggunakan itu semuanya. Karena setiap perlengkapan senjata Allah punya tujuan. Saudaraku, semuanya perisai iman cuma untuk bertahan. Tetapi pedang roh firman Allah itu juga untuk menyerang. Nah saudaraku, pastikan di dalam keluarga itu, saudaraku, sudah kita punya perwahyuan tentang kasih. Juga saudaraku, pastikan waktu saat kita keluar kita punya perwahyuan tentang kuasa di dalam doa-doa kita. Saudaraku, juga tentang firman Tuhan. Sehingga kita terus tetap, saudaraku, tetap kuat di dalam Tuhan. Saya akhiri saudaraku, firman Tuhan hari ini, biarlah kita tetap kuat. Bukan di dalam kekuatan kita sendiri. Bukan di dalam pikiran kita sendiri. Bukan dalam kekayaan kita sendiri, saudaraku. Itu semuanya bagus. Tapi itu sementara menopang kita. Tapi biarlah kita kuat di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya yang tidak pernah berubah. Situasi dan kondisi selalu berubah. Perasaan-perasaan kita seringkali turun naik, saudaraku. Orang seringkali juga bisa salah. Dan orang berjanji juga seringkali meleset. Tapi Tuhan tidak pernah berubah dan firman-Nya tidak pernah berubah. Itulah yang kita perlu pegang dengan kuat dan terus percayai dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu, tetapi biarlah Tuhan terus Tuhan bekerja dan menghidupkan firman yang telah didengar dan disaksikan Tuhan oleh setiap mata yang melihat, telinga yang mendengar. Biarlah setiap Tuhan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada yang melihat dan mendengar firman yang diberitakan dalam YouTube online ini. Tuhan, kalau mereka sedang sakit, lepaskan firman-Mu dan kesembuhan terjadi. Tuhan, kalau mereka ada dalam tekanan, di dalam pikiran mereka, dalam emosi mereka, di dalam keinginan-keinginan yang tidak bisa dibendung. Nah, saudaraku, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan, biarlah Tuhan berikan firman-firman-Mu, nyatakan, wahyukan kasih-Mu, wahyukan kuasa-Mu, wahyukan firman-Mu dalam hidup mereka. Sehingga sebelum mereka menghadapi peperangan yang sesungguhnya, mereka sudah mendapatkan kekuatannya sendiri. Di dalam rumah tangga, saudaraku, Tuhan, Engkau memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan mereka lewat kasih, lewat kuasa, dan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, pulihkan kembali hubungan satu dengan yang lain di dalam rumah tangga. Balut segala luka hati dalam rumah tangga. Sehingga kesembuhan, keberkatan, jalan keluar terjadi kembali Tuhan. Di dalam setiap rumah tangga yang ada. Sehingga Tuhan, setiap kami menjadi alat-alat Tuhan. Yang menjadi Tuhan perpanjangan tangan kasih Tuhan, perpanjangan tangan kuasa Tuhan, perpanjangan tangan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kami berada, kami menjadi terang, kami menjadi garam, dan kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk setiap pribadi lepas pribadi yang menonton video online ini, supaya berkat-berkat Tuhan daripada Allah Bapa yang terbaik mengalir dan menjadi kenyataan. Berkat daripada Tuhan Yesus Kristus yang selalu terus-menerus, penyertaan daripada Roh Kudus yang terus-menerus bersama-sama dengan kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan amin. Saudaraku, sekali lagi, biarlah Tuhan memberkati setiap kita lewat firman-Nya, dan kita menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.